Breaking news. Tim kuasa hukum Parsadaan Raja Toga Sitompul nilai kelompok tani dijadikan alat untuk kuasai lahan Lobu Sitompul. Kuasa hukum terdiri dari Rumbi Sitompul Sarjana Hukum sebagai ketua tim, Henry Pinayungan Sarjana Hukum, Jasa Sitompul Sarjana Hukum dan Master Hukum, Laurentius Sitompul Sarjana Hukum, Hisar Sitompul Sarjana Hukum dan Master Hukum. Mereka ini adalah kuasa hukum dari Parsadaan Raja Toga Sitompul atau PRTS. Kita ikuti berita selengkapnya. Padang Sidimpuan, TVRB. Ketua Tim Hukum Parsadaan Marga Sitompul se-Indonesia, Rumbi Sitompul SH bersama Henry Pinayungan Sitompul SH selaku anggota Tim Hukum, Sabtu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, di Padang Sidimpuan. Seperti dikutip dari Realitas Online, Tim Hukum Parsadaan Raja Toga Sitompul menilai, dilihat dari permasalahan lahan antara Lobu Sitompul dengan PT North Sumatra Hydro Energy PT NSHE kelompok tani Poktan, yang menerima ganti rugi pembebasan lahan diduga telah dijadikan alat untuk menguasai lahan Lobu Sitompul di wilayah Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan Tapsel yang dijadikan lokasi proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA Simarboru. Kesimpulan kami, Poktan dijadikan alat untuk menguasai dan memanfaatkan kondisi untuk menguasai lahan Lobu Sitompul, dengan tujuan mendapat ganti rugi dari PT NSHE, tuding Ketua Tim Hukum Parsadaan Marga Sitompul se-Indonesia, Rumbi Sitompul SH bersama Henry Pinayungan Sitompul SH selaku anggota Tim Hukum, Sabtu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, di Padang Sidimpuan. Rumbi menerangkan, dalam proses ganti rugi lahan yang dilakukan PT NSHE, terjadi banyak kejanggalan, karena pada saat pengumuman ganti rugi lahan pada tahun 2013 yang diumumkan Tim Fasilitasi Pembebasan Tanah Pemerintah Kabupaten Pemkab Tapsel, pihak Poktanlah yang terdaftar sebagai penerima ganti rugi, karena lahan yang dikuasai adalah milik Poktan. Tapi nyatanya saat terjadi proses ganti rugi lahan, yang menerima bukan lagi atas nama Poktan, tapi sudah atas nama orang-orang yang ada dalam Poktan tersebut yang sama sekali tidak memiliki alas hak yang jelas atas lahan yang akan ganti rugi tanah, ujar Rumbi Sitompul. Selain itu sebutnya, berdasarkan aturan yang ada, seharusnya BPN Tapsel dilibatkan dalam proses ganti rugi dan idealnya juga menjadi ketua tim pembebasan lahan. Namun dalam SK Bupati yang jadi ketua tim pembebasan lahan adalah sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tapsel. Dan berdasarkan data yang ada pada Tim Hukum Parsadaan Marga Sitompul, luas areal Lobu Sitompul lebih kurang 3.200 hektar, sesuai dengan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan Dinas Kehutanan Tapsel yang didasarkan pada surat yang dikeluarkan dan ditandatangani pemangku Raja Luat Marancarder. Zulfikar Siregar tanggal 28 Agustus tahun 2008. Dari luas tersebut, lahan yang diganti rugi ada seluas 600 ha tapi lahan yang lainnya tidak boleh dikuasai oleh Lobu Sitompul. Hal itu dibuktikan dengan tidak dibolehkannya keturunan dan keluarga Marga Sitompul memasuki areal Lobu Sitompul, sehingga kami menduga, lahan seluas 3.200 hektar telah dikuasai seluruhnya oleh PT SNHE, ungkap Rumbi Sitompul. Ironisnya, pada tahun 2013 terbit pengumuman ganti rugi lahan yang diumumkan Tim Fasilitasi Pembebasan Tanah yang dibentuk oleh Bupati Tapsel untuk lokasi proyek PLTA, tanpa diketahui sama sekali oleh Parsadaan Sitompul. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar bagi kami khususnya keluarga besar Marga Sitompul mengingat lahan Lobu Sitompul merupakan lahan leluhur Marga Sitompul yang merupakan hak Marga Sitompul, katanya. Sementara Henry Pinayungan Sitompul SH yang juga anggota tim kuasa hukum Lobu Sitompul selaku pihak penggugat dalam kasus sengketa tanah Lobu Sitompul di PN Padang Sidimpuan menambahkan, terkait perkara perdata sengketa lahan antara Lobu Sitompul dengan PT SNHE selaku tergugat pihaknya juga telah melaporkan PT NSHE ke Polda Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 2021 atas dugaan tindak pidana pelanggaran pasal 263 KUHP. Karena katanya,
Sesuai dengan proses ganti rugi dan keterangan dari pihak yang menerima ganti rugi bahwa PT NSHE telah menguasai lahan Lobu Sitompul dengan memberikan ganti rugi orang atau pihak tertentu tanpa didasari surat kepemilikan tanah atau alas hak. Dalam waktu dekat ini juga, pihaknya akan melaporkan lagi salah seorang saksi tergugat hari ke Polda Sumatera Utara karena diduga telah memberikan kesaksian palsu di PN Padang Sidimpuan tanggal 27 Agustus 2021, tegasnya. Terpisah, kuasa hukum PT NSHE, Hasrul Beni Harahap, yang diminta tanggapannya terkait adanya tudingan Poktan sebagai alat untuk menguasai lahan Lobu Sitompul, ia menyatakan hal itu sah-sah saja. Soal tudingan itu silahkan dibuktikan di pengadilan. Bukan saatnya sekarang ini berpolemik di luar pengadilan. Tapi hingga saat ini di ruang sidang tidak ada bukti yang menguatkan hal tersebut, tegas Hasrul Beni. Terkait saksi hari yang akan dilaporkan pihak penggugat ke Polda Sumatera Utara karena diduga memberi kesaksian palsu di pengadilan, Hasrul juga menyatakan bahwa saksi hari dulunya pernah ikut dalam kelompok Sitompul dan sekarang sudah berada di luar kelompok. Saya harap, janganlah sampai jadi alasan untuk menolak kesaksiannya sewaktu di persidangan, karena itu bagian dari subjektif, katanya. Sumber, Realitas Online, diberitakan TVRB dari Padang Sidimpuan.